ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Adab Thalibil Ilmi pada bab Al-Hadzaru minal Fitan, bab kewaspadaan dari fitnah. Qala Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, nahal Islamu anit ta'arrudi lil fitan. Islam melarang dari menghantarkan diri atau menyemplungkan diri ke dalam fitnah. Islam melarang, tidak boleh bagi seseorang masuk ke dalam suatu fitnah, apapun bentuk fitnahnya, mau dia fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Jangan coba-coba untuk masuk. Kenapa? Kalau seseorang masuk dalam fitnah tersebut, khawatir fitnah tersebut akan menggulung dia. Fitnah tersebut bisa membunuh. Bisa membunuh dalam bentuk fisik. Contoh misalkan al-fitan bainar ra'i war ra'iyah, fitnah yang terjadi antara pemimpin dan rakyatnya, seperti fitnah muzaharat, demonstrasi, al-khuruj 'alal hukam, itu bisa membunuh orang yang masuk dalam fitnah tadi. Atau kalaupun tidak membunuh secara fisik, bisa membunuh akal sehat, pemikiran yang benar, sehingga mengotori pemikiran dia. Pemikiran yang tadinya bagus berubah menjadi pemikiran takfiri, khariji. Itu juga membahayakan. Wa Yusuf alaihissalam haraba minal fitan. Nabi Yusuf alaihissalam lari dari fitnah. Wa qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Apa kata Yusuf alaihissalam? Wahai Rabbku, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, mimma yad'unani ilaihi, dibandingkan apa yang mereka serukan kepadaku menuju fitnah tadi. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ta'arrud lil fitnah huwa minadz dzunub. Tindakan, upaya menyemplungkan diri ke dalam fitnah, upaya memasukkan diri ke dalam fitnah, minadz dzunub, termasuk bagian dari dosa. Jangan coba-coba, jangan macam-macam untuk nyemplungkan diri ke dalam fitnah. Kalau sudah masuk dalam fitnah tersebut, khawatir susah keluar dari fitnah tersebut dan bisa membinasakan seseorang. Man arradha nafsahu lil fitan lam yakhlus minha. Siapa yang berupaya untuk menceburkan, mencemplungkan dirinya ke dalam fitnah, maka dia susah untuk lepas dari fitnah tersebut, susah untuk selamat dari fitnah tadi. Wa man tatalla'a ilaiha akhadathu. Serta barang siapa yang coba-coba ingin melihat, ingin penasaran, ngecek-ngecek fitnah tersebut, maka akan disambar oleh fitnah tadi, akan diambil oleh fitnah tadi. Orang kalau sudah masuk ke fitnah, susah keluar. Ya, orang yang berupaya ngintip-ngintip, tatallu, berupaya untuk melihat, penasaranlah, itu sebabnya apa? Nanti disambar oleh fitnah tadi. Contoh ya ikhwan, fitnah syahwat. Apa contohnya? Nggak usah jauh-jauh. Fitnah main game HP. Orang kalau sudah berada dalam
kubangan game HP, susah enggak lepas? Susah. Ya enggak? Susah. Orang yang nyoba-nyoba mau main, kecanduan nanti. Ya apa enggak? Kecanduan. Ini namanya fitnah apa? Fitnah syahwat. Susah. Lihat orang yang sudah masuk dalam kubangan fitnah susah lepas. Dulu ada santri di sini ya, orang-orang yang belajar di sini. Coba-coba ingin masuk ke fitnah. Apa fitnahnya? Nongkrong tuh di warung sana dia mereka. Main sambil main HP. Dikasih nasihat, enggak mempan. Kasih teguran, enggak mempan. Kasih hukuman, enggak mempan. Susah. Akhirnya apa? Kita ambil keputusan, keluarkan saja. Dari keluarkan. Susah ikhwan. Orang kalau sudah terbiasa dalam fitnah, antum kasih nasihat, itu tadi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaron illa ma usyriba min hawa. Tidak akan bisa mengenali mana yang ma'ruf dan tidak akan bisa mengingkari perkara yang mungkar, melainkan sesuatu yang cocok dengan hawa nafsu dia. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man yushrif laha tastashrifuhu. Man yushrif laha tastashrifuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berupaya untuk yushrif laha, ngecek-ngecek, ngelihat-ngelihat, mantau-mantau. Alhamdulillah. Orang yang berupaya untuk mantau, ngecek, penasaran dengan fitnah tadi. Apa sih fitnah itu tadi? Ya, ngecek-ngecek, nyoba-nyoba, ngelihat. Kata Nabi SAW, tastashrifu, nanti disambar oleh fitnah tadi. Ya, jangan coba-coba untuk ngelihat, penasaran. Apa nih aneh, main game tuh. Nyoba-nyoba, antum sambar fitnah game. Jelas? Banyak di kalangan antum. Apa yang menyebabkan orang susah masuk pondok pesantren lagi? Karena berkubang dengan fitnah. Ya enggak Ahmad? Nah, contoh Ahmad. Dia udah mondok sini, ya. Lama dia mondok di sini. Coba-coba dia mau masuk ke fitnah. Fitnah apa? Fitnah sekolah umum. Susah enggak keluarnya? Susah. Kata bapaknya, mondoklah Ahmad. Nah, susah. Bapaknya konsultasi sama anak. Susah namanya? Susah. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan fitnah. Dinasihati. Alhamdulillah balik lagi Ahmad. Dapat hidayah dia. Ya enggak? Mau balik lagi ke fitnah? Kalau untuk balik lagi susah Ahmad. Nanti antum udah terbiasa dengan teman-teman. Biasa nongkrong. Banyak kawan. Ada teman-teman. Ya, ketemu teman cewek. Ahmad. Teman ceweknya naik motor pula. Udah mungkin kebiasaan orang udah terbiasa ngerokok. Lihat, susah enggak? Susah ya kawan. Kemudian kata beliau, nasihatul ulama al-bu'du 'anil fitan. Nasihat para ulama agar menjauhi fitnah. Qala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim, qala li Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, pernah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepadaku. Wa qad ja'altu uridu alaihi iradan ba'da iradin. Dan sungguh aku jadikan, ya, dan sungguh aku mulai membawakan hal tersebut berkali-kali. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? La taj'al qalbaka lil iradat wasyubhat misal as-safinjah fayatasharrabaha fala yamdih illa biha walakin ij'al kaz-zujaja al-musmatah tamurru syubhat bi zahiriha wala tastaqir fiha
fayaraha bisafaiha wa yadfa'uha bisalabatihi wa illa fa idza ashrabta qalbaka kulla syubhatin tamurru alaihi sara maqarran lisyubhat atau kama qala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan kepadaku, jangan engkau jadikan hatimu tempat tujuan nempelnya syubhat. Jangan engkau jadikan hatimu tempat singgahnya syubhat. Misal safinjah, seperti safinjah, busa. Ya. Fayatasharrabaha, sehingga hati tersebut menyerap syubhat. Jangan engkau jadikan hati engkau tempat menyerap syubhat seperti busa. Kalau busa ditaruh, tahu antum busa? Busa kasur itu loh. Ya. Kalau ditaruh air apa? Langsung masuk ya. Jangan kau jadikan hati engkau ibarat busa yang bisa menyerap air. Tahu antum? Busa kasur itu, ya. Bukan busa sabun. Fala yamdih. Illa biha. Sehingga tidak ada yang terserap atau tersiram melainkan diserap sama dia. Kalau busa itu kan kalau disiram air masuk. Nah, jangan jadikan hati kita itu ibarat busa terhadap syubhat itu. Ibarat hati kita itu jangan jadikan seperti busa terhadap air. Kalau busa ada ditaruh air langsung nyerap kan. Nah, hati antum itu terhadap syubhat jangan ibarat busa terhadap air, sehingga hati antum menerima syubhat. Walakin ij'alhu kazzujaja al-musmatah. Akan tetapi jadikan hati engkau seperti kaca yang musmatah, yang rata, yang datar. Tamurus syubhat, sehingga kalau ada syubhat bisa melintas saja, bidzahiriha la tastaqiru fiha, yang tidak nempel. Faham antum? Jadi kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, jadikan hati engkau tuh ibarat kaca yang kalau ada air cuman jalan saja. Iya, hati antum jadikan sikapnya terhadap syubhat cuman ngelewat, enggak nempel. Fayaraha bisafaihi wa yadfa'uha bisalabatihi, sehingga dia bisa melihat dengan kejerniannya dan bisa menolak dengan kerasnya kaca tadi. Kaca kalau ada lewat air dia bisa melihat kan, air itu tadi bisa terlihat. Sehingga hati kita dengan hati yang bersih itu bisa melihat ini syubhat. Karena keras hati yang tidak bisa menerima syubhat ini tadi, syubhatnya lewat saja begitu. Wa illa, namun kalau tidak, faida ashrabta qalbaka kulla syubhatin tamurru alaihi sara maqarran li syubhat. Namun kalau tidak engkau jadikan hatimu seperti kaca dan ternyata hatimu justru menyerap segala syubhat yang melewati hati tersebut, maka hati tersebut akan menjadi maqar li syubhat, menjadi tempat nempelnya syubhat. Atau kama qala rahimahullah, atau yang semisal diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan,
fama a'lamu anni intafa'tu biwasiyatin fi daf'i syubhat kantifa'i bidzalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, aku tidak mengetahui bahwasannya diriku ini telah mengambil manfaat dengan suatu wasiat di dalam menolak syubhat seperti seperti sikapku di dalam mengambil manfaat dengan nasihat beliau tadi. Kata Ibnu Taimiyah di dalam menasihati Ibnu Qayyim seperti itu, ya. Maka Ibnu Qayyim memberikan komentar. Apa kata Ibnu Qayyim? Aku tidak mengetahui sesuatu yang paling bermanfaat di dalam menolak syubhat, ya, seperti kemanfaatanku tatkala mengambil atau mengamalkan nasihat Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya. Ini menunjukkan apa? Betul-betul nasihat Ibnu Taimiyah tadi sangat bermanfaat bagi Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam menolak syubhat. Apa nasihat Ibnu Taimiyah? Jadikan hati ini ibarat kaca yang kuat, yang bersih, menolak syubhat yang ada. Jelas? Kemudian yang ketujuh, al-ismatu minal fitan. Penjagaan atau terjaga dari fitnah takun bisa dengan cara biddu'a, dengan cara berdoa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, ta'awwadzu billahi minal fitan. Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Berlindunglah kalian dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Qalu, mereka para sahabat mengatakan apa? Na'udzubillahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mereka para sahabat mengatakan, kami berlindung dari fitnah apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dari fitnah tersebut. Lihat nasihat Rasul alaihi salatu wasallam agar kita berdoa minta kepada Allah berlindung dari fitnah. Rasul mengatakan ta'awwadzu billahi minal fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah. Minta mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik fitnah syubhat, fitnah syahwat. Ya. Kemudian penjagaan dari fitnah diantaranya bil bu'di anil fitan wa iglaq ayyi sabilin tasilu minhu ilaika. Menutup seluruh pintu fitnah dan menjauhi fitnah. Segala pintu yang bisa mencapaikan antum kepada fitnah tutup. Kemudian yang berikutnya bimal il waqti bima yanfa'u fil akhirah. Nah, untuk menjaga diri dari fitnah dengan cara memenuhi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Penuhi waktu antum dengan hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk negeri akhirat. Nah, disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdillah Al-Imam di antara sebab untuk selamat dari fitnah al-iqbal ala ibadatillah. Sibuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu min asbab an-najah minal fitan. Di antara sebab selamat dari fitnah al-iqbal ala ibadatillah. Sibuk untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga termasuk min asbab an-najah minal fitan. Sebab selamat dari fitnah talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Al-ihtifaf haulal ulama, bermajlis dengan para ulama. Ini juga sebab selamat dari fitnah. Dan min asbab an-najah minal fitan, termasuk sebab selamat dari fitnah, yaitu su'alul ulama fi kulli nazilatin minan nawazil. Bertanya kepada para ulama pada setiap permasalahan-permasalahan kontemporer yang terjadi di setiap masa, setiap zaman. Berjalanlah bersama para ulama. Para ulama diam, jangan bicara. Biarkan mereka yang berbicara. Kebanyakan fitnah itu datangnya dari orang-orang yang sikapnya selalu musabaqatul ulama, mendahului para ulama. Dan seringnya fitnah ini tadi orang yang sering terjatuh pada fitnah ini tadi, orang-orang yang pengangguran, tidak punya kegiatan, yang diibarahkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, inilah askhatur rajul laisa lahu amalun minad dunya wala amalun fil akhirah.
Aku tidak menyukai seseorang yang tidak punya aktivitas dunia, juga tidak punya aktivitas akhirat. Nah, di sini bagi antum semua ya thalabul ilm, fokuskan dalam menuntut ilmu. Jauhi fitnah, baik fitnah syubhat wa fitnah syahwat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.